Haleluya, puji nama Tuhan, salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, mari kita siapkan hati kita nikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema berkenan di hati Tuhan. Kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam ayat ini, Paulus membandingkan Saul dan Daud. Mengapa Saul disingkirkan atau ditolak oleh Tuhan dan Daud diangkat menjadi raja atas Israel menggantikan Saul? Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Saul adalah raja pertama orang Israel. Namun mengapa Saul pada akhirnya disingkirkan atau ditolak oleh Tuhan? Bahkan firman Tuhan katakan Tuhan itu menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja. Kita lihat 1 Samuel 15 ayat 11. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Tuhan menyesal telah menjadikan Saul sebagai raja. Yang kita lihat di sini, apa dosa Saul yang membuat Tuhan menyesal dan menolaknya, menyingkirkannya? Ya. Yang saya temukan dari ayat ini adalah Saul menolak firman Tuhan. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai ayat 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saul menolak firman Tuhan. Saul adalah seorang yang tidak sabar. Ia lebih mengikuti kemauannya sendiri tanpa taat kepada firman Tuhan. Orang yang tidak taat pada firman Tuhan sama halnya seperti orang yang menolak firman Tuhan. Saul memang seorang yang tidak taat, suka menolak firman Tuhan. Kalau kita lihat juga di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 di ayat 19 ayat 23. 1 Samuel 15 ayat 19 sampai ayat yang ayat 19 dan ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan seperti ini. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Terjadi lagi, Saul menolak firman Tuhan. Tuhan perintahkan untuk membasmi Amalek, ya, dari
semua hewan, ya, tidak ada yang terkecuali, semua, bahkan sampai kepada bayi-bayi. Firman Tuhan katakan binasakan. Karena Amalek ini jahat. Amalek ini adalah bangsa yang suka menghalang-halangi perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan. Dan mereka sudah melakukan sesuatu yang jahat bagi Israel. Itu sebab Tuhan katakan kepada Saul, binasakan Amalek. Tetapi kita lihat, ya, Saul tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Ia melakukan apa yang menjadi kemauannya sendiri, sama seperti yang di dalam pasal yang ke-13. Dia mengikuti apa yang menjadi kata hatinya sendiri, kemauannya sendiri. Di sini Saul merasa lebih bijaksana dari Tuhan. Dan Saul lebih takut kepada rakyatnya daripada takut sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan menolak dia sebagai raja. Berbeda dengan Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan karena dia hidup melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan katakan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Itu sebabnya Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel, menggantikan Saul. Orang yang melakukan setiap kebenaran firman Tuhan adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu mau berkenan di hadapan Tuhan, lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Daud, saya melihat, ya, karena firman Tuhan ini Tuhan menolak Saul, itu Daud pada waktu itu belum raja di Israel. Dia masih remaja, ya. Dan Alkitab belum banyak mencatat tentang Daud pada waktu itu, ya. Jadi kita lihat, ya, apa sih yang membuat Daud itu berkenan di hati Tuhan pada waktu dia masih remaja, sehingga Tuhan memilih dia untuk menggantikan Saul. Daud ini adalah seorang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, seorang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya ketika Daud diurapi oleh Samuel, roh Tuhan, firman katakan roh Tuhan menyertainya. Keintiman dengan Tuhan akan menuntun kita kepada hidup yang taat pada firman Tuhan. Dan saya percaya itu yang firman Tuhan katakan, Daud melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena keintimannya dengan Tuhan. Tuhan tahu hati Daud kepadanya, karena Allah itu, firman Tuhan katakan, melihat hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7b, firman Tuhan katakan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, ya. Itu sebabnya dalam pemerintahannya Daud selalu mengandalkan Tuhan dan taat hanya kepada Tuhan. Ya, mungkin jadi pertanyaan bagi kita semua, apakah Daud tidak pernah bersalah di hadapan Tuhan? Daud pernah jatuh di dalam dosa persinahan. Tetapi dia menyadari keadaannya, dan dengan kerendahan hati Daud datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan atas apa yang sudah dia lakukan. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam kitab Mazmur pasal 51. Itu adalah doa Daud kepada Tuhan. Satu penyesalan kepada Tuhan karena apa yang sudah dia lakukan di hadapan Tuhan. Melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Jadi Daud pun pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan kepadanya. Saya kira semua kita manusia pun banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Daud datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Itu yang membuat Tuhan suka kepada Daud. Berbeda dengan Saul, saat melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, ia tidak datang memohon ampun pada Tuhan, malah mengulangi kesalahannya, bahkan hidup dengan iri hati sampai ingin membunuh Daud. Saul tidak memiliki rasa untuk bertobat, memohon ampun kepada Tuhan. Setiap kita sebagai umat-umat Tuhan, gak ada yang sempurna di hadapan Tuhan. Semua kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan kepada Tuhan. Tapi orang yang intim dengan Tuhan akan terus membangun hidupnya untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Mari kita belajar dari seorang Daud.
membawa hidup kita untuk tetap terus berkenan kepada Tuhan. Memang ada hal-hal yang kita buat menyakiti hati Tuhan. Tapi ingat, datang kepada Tuhan. Kalau kita adalah seorang yang intim dengan Tuhan, kita akan datang dengan kerendahan hati, mohon ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang akan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Ada dua pribadi kita lihat saat ini, yaitu Saul dan Daud. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Saul atau Daud? Tapi saya percaya kita semua memilih Daud, ya. Belajar dari Daud untuk hidup ini tetap berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita sama-sama akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Pada saat ini kami boleh nikmati, biarlah firman-Mu jadi kekuatan bagi kami, mengajarkan kami untuk hidup tetap berkenan kepada Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang mungkin kami lakukan menyakiti hati Tuhan, yang membuat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan setiap hidup kami untuk selalu intim dengan Tuhan, karena kami percaya ketika ada keintiman dengan Tuhan, kami akan membawa hidup kami untuk tetap berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat Tuhan yang mendengar, biarlah mereka dikuatkan oleh setiap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.